Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan bahagia serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di video aku kali ini aku akan menceritakan tentang testimoni sholawat pengalaman dari KE di Bandung. Jadi KE ini terpisah selama bertahun-tahun dengan anak kandungnya. Lalu bagaimana sih perjuangan KE untuk bertemu dengan anaknya? Simak terus videonya sampai akhir ya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTubeku, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya ada pemberitahuan di HP kalian setiap kali aku upload video yang baru. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen juga nih cerita tentang pengalaman sholawat kalian bisa WA aku di 0813 1406 1147. Baik, langsung aja kita ke cerita KE ya. Jadi pada tahun 2017, tepatnya bulan Desember, KE ini mengalami hal yang sangat menyakitkan karena anak KE, anak kandungnya ya, masih bayi, dia masih berusia 2 tahun, dibawa kabur oleh suaminya ke kampung halaman suaminya di Pontianak, Kalimantan Barat ya teman-teman. Hal ini dipicu oleh hasutan ibu mertua KE yang mempengaruhi suami KE ini untuk membawa anaknya ke Pontianak ya. Jadi memang pada saat itu KE ini sempat ada konflik internal sama ibu mertuanya gitu ya. Akhirnya ibu mertuanya mempengaruhi suami KE ini dan anaknya suruh dibawa ke kampung halamannya. Nah, pada saat itu anak KE itu masih menyusu ya teman-teman, karena masih 2 tahun, masih ASI, tetapi dibawa kabur begitu saja oleh suami dari KE ini. Dan pada tahun 2018 KE ini berpisah dengan suaminya ya teman-teman. Pada saat itu KE belum bisa mengajukan hak asuh anak karena memang sulit sekali. Jadi semenjak berpisah itu yang dari bulan Desember 2017, KE ini sama sekali nggak ketemu dengan anaknya. Jangankan ketemu ya teman-teman, komunikasi aja nggak sama sekali gitu ya. Nggak tahu kabarnya, nggak pernah ngelihat fotonya gitu ya. Hal ini tuh membuat KE ini sangat sedih gitu ya, kecewa, marah, frustasi, pokoknya campur aduk perasaan waktu itu. KE ini berjuang seorang diri untuk bisa ketemu dengan anaknya, karena waktu itu minta bantuan saudara-saudara pun susah gitu ya, saudaranya nggak ada yang mau bantu. Jadi memang benar-benar berjuang seorang diri. Di saat-saat sulit seperti ini KE mulai mendekatkan diri sama Allah gitu ya. KE ini sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha gitu ya, pokoknya rutin dilakukan setiap hari. Terus KE ini juga membaca doa Kanzul Arasi yang ada di Majmu' Syarif ya teman-teman. Terus KE ini belum tahu kalau ternyata ada amalan ringan gitu ya, amalan yang mudah dilakukan yang bisa mempercepat terkabulnya doa-doa gitu ya, yaitu amalan sholawat. Nah, pada suatu hari KE ini lagi buka-buka YouTube, kemudian dia menemukan konten tentang sholawat. Terus mulai saat itu KE mulai mendawamkan sholawat munjiat. KE ini membaca sholawat munjiat setiap harinya itu bisa 100 kali, 300 kali, atau bahkan 500 kali dalam sehari. Masya Allah, banyak banget ya teman-teman. Setelah sekitar 2 tahun lamanya KE mendawamkan sholawat munjiat, akhirnya pada suatu hari seperti ada yang menuntun atau mengarahkan KE untuk mendatangi kantor Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi KE ini datang ke sana sekitar 6-7 kali. Di sana KE berkonsultasi dengan seorang psikolog, dan KE ini menceritakan semua keluh kesahnya gitu ya, kesedihannya, permasalahan dengan anak gitu ya. Dan alhamdulillahnya itu nggak dipungut biaya ya teman-teman. Masya Allah. Singkat cerita, KE ini bisa menemukan keberadaan anaknya. Jadi ternyata anak kandungnya KE ini masih tinggal satu kota dengan KE, yaitu di Bandung gitu ya. Selama ini KE itu mengira anaknya itu di kampung halaman suaminya gitu ya teman-teman, di Pontianak. Tapi ternyata ada di kota yang sama dengan KE. Dan setelah dilacak, akhirnya ketemulah data dari anak KE ini. Dia sekolah di salah satu SD di sana, kemudian KE mendatangi sekolah itu, terus dia izin gitu ya ke gurunya, terus
pokoknya koordinasi sama guru-guru di sana, meminta izin untuk menemui anaknya di sekolah. Hari pertama setelah liburan ternyata anak KE ini nggak masuk sekolah teman-teman. Jadi KE ini harus lebih sabar lagi gitu ya, menunggu sampai anaknya masuk sekolah. Dan pada tanggal 20 Juli 2023 kemarin, akhirnya anak KE ini masuk sekolah untuk yang pertama kalinya. Ternyata dia habis disunat teman-teman. Di hari itu, KE mendatangi ruang kelas anaknya, dan di kelas sedang ada wali kelas yang memberikan pertanyaan-pertanyaan ke murid gitu ya. Siapa yang bisa menjawab, bisa pulang duluan gitu. Nah, saat itu KE melihat anaknya dari balik jendela gitu ya, dari kejauhan, diamati baik-baik anaknya, Masya Allah. Ternyata saat berpisah itu masih 2 tahun, pas ketemu lagi, pas lihat lagi itu anaknya sudah besar gitu ya, sudah SD. Dan saat anak KE berjalan ke luar kelas, KE ini langsung menghampiri anaknya. Masya Allah, ini pertemuan pertama ya teman-teman, setelah 5,5 tahun KE ini terpisah dengan anaknya. Langsunglah dicium gitu ya, dipeluk anaknya. Dan alhamdulillah anaknya ini nggak menghindar gitu ya, nggak menolak pelukan dari KE. Padahal ini pertemuan pertama kali gitu ya, yang mungkin saat itu anaknya juga belum tahu kalau ternyata KE ini atau orang yang memeluknya ini adalah ibu kandungnya. Justru dengan wajah cerianya anak KE ini bilang, aku habis disunat loh gitu. Kemudian KE ini juga tanya ke anaknya ya teman-teman, kamu ingat nggak saya siapa gitu ya. Terus anaknya jawab, siapa ya gitu. Terus KE bilang, saya ini adalah tante yang melahirkan kamu gitu. Terus KE juga tanya, sekarang kamu tinggal di mana, sebutin alamat lengkapnya ya. Dan ternyata anaknya ini bisa menyebutkan alamat lengkapnya dengan lantang. Masya Allah, KE ini bangga banget karena anaknya tumbuh menjadi anak yang cerdas. Tapi untuk saat ini KE belum bisa ketemu lagi dengan anaknya teman-teman, karena dilarang oleh guru-guru di sana dengan alasan melanggar SOP. Jadi kalau misalkan udah dapat izin dari mantan suami KE atau mungkin hak asuh anak udah di tangan KE, barulah bisa KE ini leluasa bertemu sama anaknya. Kabar terakhir dari KE katanya di bulan Januari ini akan ada jadwal mediasi dengan mantan suami KE ya tentang anak. Jadi ini adalah jadwal yang ketiga kali sekaligus yang terakhir, karena sudah 2 kali mantan suami KE ini mangkir dari panggilan tersebut. Kalau nanti di panggilan ketiga ini masih mangkir, barulah nanti akan diagendakan untuk persidangan hak asuh anak. Alhamdulillahnya dari Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak, KE ini didampingi oleh kuasa hukum atau pengacara dan juga psikolog. Dan ini itu nggak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Masya Allah ya teman-teman, pertolongan Allah itu banyak bentuknya ya teman-teman. Kita doakan semoga KE ini dimudahkan segala urusannya, dan KE ini bisa mendapatkan hak asuh anaknya dan bisa bertemu dan kumpul lagi sama anaknya ya teman-teman. Masya Allah, bertahun-tahun KE ini berjuang untuk bisa ketemu anaknya. Alhamdulillah setelah 2 tahun mendawamkan sholawat munjiat, KE ini bisa ketemu dengan anaknya, meskipun belum bisa sering-sering ketemu ya teman-teman. Tapi kita doakan semoga semua urusan KE ini dilancarkan gitu ya, dimudahkan, dan semoga KE ini bisa kumpul lagi bareng-bareng dengan anaknya ya teman-teman. 2 tahun sholawatan itu bukan waktu yang sebentar ya teman-teman. Kadang setelah kita beberapa lama mendawamkan sholat, ada mulai keraguan, kok belum terkabul ya gitu. Tapi kita harus tetap yakin gitu ya, harus tetap husnuzon sama Allah kalau kita pasti doanya akan dikabulkan kok gitu. Yang penting kita tetap istiqomah, pasrah, dan juga yakin sama Allah kalau doa kita itu akan terkabul. Buat teman-teman yang mungkin saat ini doa ataupun hajatnya belum terkabul, tetap semangat ya teman-teman, karena ketika kita bersolawat itu kita ada harapan gitu ya untuk dikabulkan doanya. Terkadang kan kita merasa aku sudah solawatan gitu ya, udah lama, udah mungkin lebih dari setahun, tapi kok belum ada tanda-tandanya doa aku dikabul gitu ya. Terus aja ya teman-teman, pokoknya jangan menyerah, jangan lelah gitu ya. Baik, itulah cerita tentang kisah KE yang sudah mengalami sendiri keajaiban dari sholawat munjiat.
Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih berjuang untuk hajatnya, tetap semangat, jangan putus asa, jangan pernah lelah untuk bersolawat. Allah itu tahu waktu yang tepat untuk mengabulkan doa-doa kita. Baik, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.